Pasar Pabean Lama. Ramai di siang hari, namun dihantui di malam hari. Haji Sarwan, seorang pedagang beras yang dikenal licik dan curang, menemui ajalnya secara mengenaskan, dihakimi massa di tengah pasar. Mereka kira kisahnya selesai. Tapi mereka lupa, tak semua kematian membawa keheningan. Pasar Pabean Lama, Kabupaten Cikadut adalah denyut nadi warga sejak puluhan tahun lalu. Setiap pagi, suara teriakan pedagang bersahutan seperti paduan suara yang tak pernah latihan, tapi serasi. Tomat murah, zrenia, beras baru panen, komponen placement, ikan segar. Semuanya memanggil rejeki yang diharap datang dari langit. Di antara deretan lapak yang berjejal itu, ada satu yang selalu ramai, Lapak 13 milik Haji Sarwan. Ia sudah hampir 2 dekade menjual beras di sana, duduk di atas karung-karung besar yang menggunung seperti tembok benteng. Orang mengenalnya sebagai sosok ramah dengan kopiah putih dan senyum yang selalu terpasang. Namun ada sesuatu yang aneh. Setiap senyumnya seolah menyimpan kepalsuan yang tak bisa dijelaskan. Harga beras Haji Sarwan memang lebih murah dari lapak lain, tapi seringkali pembeli mengeluh, timbangan kurang, beras cepat bau, atau ada campuran pasir halus. Banyak yang curiga, namun tak berani bicara. Haji Sarwan adalah mantan ketua RT, punya koneksi dengan preman pasar, dan sering menyumbang ke masjid. Di mata orang awam, ia lebih dari sekadar pedagang. Ia adalah tokoh. Wanti, gadis penjual sayur di ujung barisan, kerap memperhatikan Haji Sarwan. Ia pernah melihat sendiri bagaimana pria tua itu diam-diam mengganti timbangan digital dengan yang sudah dimodifikasi. Pernah juga ia melihat seorang ibu menangis karena merasa tertipu, tapi tak bisa berbuat apa-apa karena sudah takut duluan. Namun, hari itu berbeda. Pagi itu, seorang ibu muda bernama Budiah datang membeli 5 kilo beras. Ia membawanya pulang, tapi saat dicuci, air berubah hitam pekat seperti air got. Ketika suaminya mencium beras itu, ia mencurigai bau karbol dan bahan kimia. Keesokan harinya, mereka kembali ke pasar dan menuntut kejelasan. "Ini bukan beras biasa, ini beras oplosan. Saya lapor polisi," teriak suaminya sambil menunjuk wajah Haji Sarwan yang tetap tenang. Namun, sebelum polisi datang, keributan sudah terlanjur pecah. Warga pasar yang selama ini diam, satu persatu mulai bersuara. Ada yang mengaku dibohongi bertahun-tahun. Ada yang anaknya sakit perut karena makan beras Haji Sarwan. Dan seperti api kecil yang disiram bensin, amarah warga meledak. Haji Sarwan mencoba kabur, tapi langkahnya terhenti di lorong sempit antara lapak daging dan lapak ikan. Di sanalah dia dikepung. Beberapa pria mengangkat karung beras dan memukulkannya ke tubuh renta itu. Ada yang menendang, ada yang melemparkan baskom besi, dan ada yang hanya menonton, merekam dengan ponsel atau pura-pura tidak lihat. Mang Dira, penjaga malam yang baru datang pagi itu, mencoba melerai, tapi sudah terlambat. Haji Sarwan terkapar. Darah mengalir dari pelipisnya, membasahi lantai yang biasa licin oleh es ikan. Ia tewas di tempat. Sejak hari itu, lapak 13 ditutup. Karung-karung beras disita polisi. Tak ada yang berani membersihkan lapaknya, apalagi menempati. Beberapa mengatakan mereka mendengar suara batuk-batuk berat dari balik terpal biru yang menutupi lapak itu saat malam tiba. 2 minggu kemudian, kejadian aneh mulai terjadi. Wanti yang sering pulang paling akhir dari pasar, suatu malam melihat terpal lapak 13 bergoyang sendiri, padahal angin tak kencang. Ia berhenti, memicingkan mata. Di balik terpal itu, terlihat sosok bayangan duduk bersila. Ia mengenakan sarung dan kopiah putih. Wanti mendekat 2 langkah, lalu
Sosok itu menoleh. Matanya bolong, tidak ada bola mata. Hanya rongga hitam menganga dan mulutnya penuh darah, seperti habis memakan besi berkarat. Wanti menjerit dan lari sekencangnya. Ia jatuh dan lututnya berdarah, tapi tak peduli. Di telinganya masih terngiang suara berat yang pelan namun mengancam. Kurang timbangannya. Keesokan harinya, Ujang, tukang parkir yang biasa duduk di dekat gerobak sampah, ditemukan gemetar di sudut pasar. Ia mengaku didatangi sosok kakek tua yang menawarinya beras murah buat keluarga. Dia bilang 1 timbangan buat 1 nyawa, Mang, kata Ujang dengan suara pelan sambil melirik ke sekeliling seolah takut sosok itu masih mengintainya. Mang Dira mencoba menenangkan Ujang, tapi malam itu ia sendiri mengalami kejadian yang membuatnya merinding. Saat sedang meronda sekitar pukul 2 dini hari, Mang Dira mendengar suara benda jatuh dari arah lapak 13. Ia menghampiri dengan senter menyala. Cahaya senter menerobos sela-sela terpal dan terlihat timbangan. Timbangan besi tua itu mengayun sendiri, seolah ada yang sedang menimbang sesuatu yang tak kasat mata. Bau anyir darah menguar, menusuk hidungnya. Dan dari balik terpal muncul suara batuk parau dan napas berat. Senter Mang Dira berkedip lalu mati. Dalam gelap, ia hanya bisa mendengar suara berbisik di telinganya. Masih belum cukup 1 kilo. Mang Dira berlari. Ia tak peduli jabatannya. Ia ingin keluar dari pasar itu secepat mungkin. Tapi suara langkah kaki mengikuti di belakangnya. Pelan, berat, menyeret, seperti suara sandal tua di lantai basah. Keesokan harinya, warga menemukan bekas jejak kaki basah berlumur darah dari lapak 13 sampai ke gerobak sampah belakang pasar. Sejak hari itu, tak ada yang berani lewat dekat lapak 13 malam hari, apalagi menyebut nama Haji Sarwan. Pasar Pabean Lama mulai berubah. Ramainya tak lagi seperti dulu. Dan teror baru saja dimulai. Setelah kematian Haji Sarwan di lapak 13 dan kejadian aneh yang dialami Wanti, suasana Pasar Pabean Lama berubah drastis. Siang hari, pasar masih berjalan seperti biasa, meski tak sehidup dulu. Namun, saat malam tiba, lorong-lorong yang dulunya hanya gelap kini terasa seperti perangkap tak kasat mata. Seolah-olah pasar itu sedang menyembunyikan sesuatu atau menunggu seseorang. Seminggu setelah kejadian, Ujang, tukang parkir pasar, belum juga pulih. Ia masih gemetar saat bicara dan selalu menatap kosong ke arah lapak 13. Menurut kabar, ia kini tidur di musala kecil di belakang pasar, takut pulang ke rumah karena bayangan itu ikut. Dia duduk di bangku parkir, Mang, ngajak ngobrol, suruh saya timbangin beras. Padahal tangannya udah dingin banget. Ujar Ujang kepada Mang Dira, penjaga malam yang kini juga mulai gelisah. Mang Dira sebenarnya bukan orang yang gampang percaya takhayul. Tapi suara aneh dari lapak 13 malam itu, timbangan yang bergerak sendiri dan bisikan kurang 1 kilo masih menghantuinya. Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Malam itu, ia membawa 2 batang dupa dan sebotol minyak sereh pemberian seorang pedagang tua. Ia juga menyelipkan surah Yasin kecil di saku bajunya, sekadar berjaga-jaga. Pukul 1.43, ia memulai ronda. Lapak-lapak tertutup terpal. Bau amis ikan dan sisa sayuran busuk menusuk hidung. Saat mendekati lapak 13, angin dingin berhembus dari arah yang seharusnya buntu. Terpal biru yang menutup lapak itu bergetar meski udara sekitar tenang. Mang Dira berhenti, menyalakan senter. Cahaya menerobos sela terpal dan terlihat siluet seseorang sedang duduk bersila di tengah lapak. Dengan tangan gemetar, ia memanggil, "Haji." Tidak ada jawaban.
Tapi tiba-tiba suara timbangan besi berbunyi, kling, 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 seperti sedang digunakan. Bau anyir kembali menyeruak. Mang Dira mundur perlahan, namun saat ia berbalik, sosok itu berdiri di belakangnya. Bukan bayangan, bukan siluet. Sosok Haji Sarwan, lengkap dengan kopiah putih dan sarung bercorak batik. Tapi matanya hitam legam, lidahnya menjulur keluar seperti digantung, dan darah mengalir dari pelipisnya. Ia memegang timbangan besi tua, dan dengan suara yang berat, ia berkata, "Kurang timbangannya. Kau juga dulu diam saja. Kau juga ikut berdosa." Mang Dira jatuh terduduk, tubuhnya kaku. Tapi dalam sekejap, sosok itu hilang begitu saja, seperti asap di bawah angin. Ia segera bangkit dan lari, tak peduli arah. Ia tidak tahu bahwa di balik punggungnya, terpal biru kembali bergoyang sendiri. Keesokan harinya, Wanti menemukan seekor ayam di lapaknya. Tapi ayam itu sudah mati, matanya putih semua, dan di bawah tubuhnya ada segenggam beras berwarna merah kehitaman, seperti dicampur darah kering. Wanti langsung menjerit, dan pedagang sekitar pun geger. Semakin banyak yang percaya arwah Haji Sarwan belum pergi. Hari itu juga beberapa pedagang mulai mengaku melihat atau mengalami hal-hal aneh. Pak Amin, pedagang kelapa, mendengar suara orang menakar beras, padahal lapak 13 kosong. Bu Sarmi, penjual tempe, bermimpi dikunjungi Haji Sarwan yang menawarkan beras tanpa dosa. Bahkan Pak Lurah sempat mendapat telepon tanpa suara dari nomor tak dikenal pukul 3 pagi. Saat dilacak, nomor itu ternyata milik anak Haji Sarwan yang telah meninggal 2 tahun lalu. Ketakutan menjalar, tapi Wanti tak mau tinggal diam. Ia mendatangi satu-satunya orang yang mungkin bisa membantu. Buleha, mantan dukun pasar yang sudah lama menarik diri dari dunia gaib. Rumah Buleha berada di pinggir desa, di bawah pohon mangga besar yang katanya ditanam saat hari kelahiran bayi hilang puluhan tahun lalu. Saat Wanti tiba, Buleha sedang menanak air dan meracik jamu. "Aku tahu kenapa kau datang," katanya tanpa melihat Wanti. "Kalian membangunkan sesuatu yang seharusnya tak pernah dibangkitkan." Wanti memohon, "Tolong Bu, arwah Haji Sarwan belum tenang. Kami semua diteror." Buleha mengangguk pelan, menatap mata Wanti. "Dia tidak marah karena dibunuh, Nak. Dia marah karena ia mati dalam aib, dan kalian semua membiarkannya terjadi. Kematian itu tak adil, dan arwah seperti itu butuh ditebus dengan darah atau pengakuan." Wanti merasa darahnya mengalir dingin. "Kalau begitu, harus bagaimana, Bu?" Buleha berjalan ke belakang rumah, mengambil satu benda, timbangan tua yang penuh karat. "Ini milik lapak 13. Aku minta satu hal, jangan pulang malam Jumat ini. Akan kuadakan ritual, tapi butuh waktu. Dan ingat, Nak, jangan pernah menjawab kalau kau mendengar suara memanggil namamu 3 kali. Itu bukan manusia." Wanti mengangguk dengan leher kaku. Ia tahu malam Jumat nanti pasar itu takkan lagi sekadar tempat jual beli. Ia akan menjadi altar kemarahan dari dunia yang tak kasat mata. Di tengah malam yang dingin dan sepi, lapak 13 kembali berdenyut. Timbangan bergerak sendiri. Terdengar bisikan, lirih tapi menusuk telinga. 1 kilo, 1 nyawa, 1 dosa, 1 warisan. Dan untuk pertama kalinya sejak kematiannya, warga melihat lapak 13 terbuka kembali, tanpa penjaga, tanpa terpal. Tapi karung-karung beras sudah tertata, rapi. Di atas timbangan tua yang berkarat ada lidah manusia, basah dan masih segar, seperti baru dipotong. Malam Jumat yang dikhawatirkan akhirnya datang. Udara di Pasar Pabean Lama terasa lebih berat dari biasanya. Angin tidak bertiup, namun terpal-terpal lapak bergoyang sendiri,
seperti disentuh tangan-tangan tak kasat mata. Pedagang yang biasa berjualan malam memilih tidak datang. Bahkan penjaga malam pun tak satu pun terlihat. Pasar itu kini milik arwah yang belum tenang. Buleha sudah bersiap sejak sore. Ia membawa buntalan kain hitam. Di dalamnya berisi sesajen, tanah kuburan, bunga 7 rupa, dan sebatang dupa hitam panjang yang katanya hanya dibakar untuk memanggil yang belum pulang. Ia tak datang sendiri. Wanti ikut serta, meski wajahnya pucat pasi. Di sisi lain pasar, Ujang bersembunyi di musala. Ia sudah mencoba meninggalkan pasar, namun selalu ada yang memanggil namanya saat ia melangkah melewati gapura. Suara itu tak pernah jelas, namun selalu terdengar seperti Haji Sarwan. Ujang, timbangannya belum pas. Ketika ia menutup telinga, suara itu justru muncul di dalam kepalanya. Ia memutuskan bersembunyi di musala, berharap azan subuh segera datang. Tapi waktu seperti membeku. Jam di dinding tetap menunjuk 12.12, meski ia merasa telah menunggu berjam-jam. Di pusat pasar, Buleha mulai ritual di depan lapak 13. Lapak itu kini tak tertutup terpal. Karung-karung beras tua sudah tersusun rapi, namun warnanya tidak wajar, putih pucat, keabu-abuan, seperti tulang yang dikeringkan. Timbangan tua di atas meja sudah berkarat parah, namun jarumnya terus bergerak sendiri, naik turun, seolah sedang menimbang jiwa. Buleha mengguratkan tanah kuburan di lantai lapak dengan pisau kecil dan memulai mantra. Wong mati ora oleh nyilih urip, yen urip ora nyawur utang dosane, nderekaken menyang panggonane, supaya ora mbebayani sisanane. Dupa dinyalakan. Asap hitam menggulung ke udara. Bau menyengat menyebar seperti daging gosong dan bunga busuk. Tiba-tiba pasar bergemuruh. Atap seng bergoyang. Lampu-lampu neon mati satu persatu. Lalu terdengar suara langkah. Langkah kaki tanpa alas. Pelan, berat, dan menyeret. Dari arah gang barat pasar muncul sosok yang sudah mereka kenal, Haji Sarwan. Tapi kini tubuhnya lebih menyeramkan dari sebelumnya. Kulitnya menghitam seperti gosong. Matanya tak lagi hitam pekat, melainkan kosong seperti 2 lubang dalam tanah. Dari mulutnya menjulur benda mirip tali tambang, seperti bekas digantung. Ia berjalan menuju lapak 13 dan berdiri tepat di depan timbangan. Wanti memejamkan mata, tubuhnya gemetar. Tapi Buleha berdiri tegak, menatap arwah yang tak tenang itu. "Apa yang kau cari, Haji?" tanyanya pelan namun tegas. Sosok itu menjawab dengan suara berat, seperti 2 suara bersamaan. Kebenaran dan penyesalan yang tak pernah datang. Ia lalu menunjuk Wanti. Dia tahu, semua tahu, tapi diam. Wanti menangis. Saya hanya penjual sayur. Saya takut, saya." "Diam kau!" Suara itu menggema seperti petir di dalam lorong pasar. Tiba-tiba, sebuah karung beras pecah sendiri, dan dari dalamnya mengalir pasir bercampur serpihan tulang. Darah segar mengalir dari meja kayu. Mang Dira yang akhirnya datang karena khawatir menyaksikan semua dari kejauhan. Ia tak bisa bergerak. Kaki seperti tertanam ke tanah. Sosok Haji Sarwan kini melayang beberapa sentimeter di atas tanah, dan semua lampu yang mati kembali menyala. Namun kini berwarna merah darah. Buleha membuka buntalan terakhir, kain kafan bekas milik jenazah yang dulu disalah kuburkan. Ia membentangkannya di atas lantai lapak. "Kalau kau belum tenang, jangan cari manusia. Cari keadilan di tempat asalmu, bukan di sini," serunya. Tapi arwah itu tak mendengar. Ia justru menengok ke arah musala, tempat Ujang bersembunyi. Dia yang pertama tertawa saat aku dipukul. Dia yang bilang, "Biar mampus aja, dasar maling." Lampu musala padam seketika. Ujang menjerit, berlari keluar. Tapi pasar sudah terkunci seperti penjara. Pintu-pintu baja menutup sendiri,
membentuk jeruji dari bayangan. Ia jatuh tersungkur di depan lapak 13. Haji Sarwan menatapnya, lalu berkata, 1 kilo, 1 tawa, 1 nyawa. Dan di hadapan semua yang menyaksikan, Ujang kejang-kejang, lalu mulutnya menganga. Dari dalamnya keluar beras merah, menyembur seperti muntahan. Tubuhnya lemas, lalu diam, mati di tempat. Buleha menjerit memanggil nama Tuhan. Ia membakar kertas mantra terakhir dan melemparnya ke timbangan. Api menyala biru, lalu menyambar seluruh lapak. Sosok Haji Sarwan menghilang, tapi tidak lenyap. Ia hanya kembali ke tempat asalnya untuk sementara. Ketika api padam, lapak 13 kembali kosong. Tapi di atas meja tersisa sebutir beras merah masih hangat, dan di dinding pasar terukir sendiri dalam tulisan arang, yang tahu tapi diam sama saja berdosa. Hujan deras mengguyur pasar Pabean Lama malam itu. Air mengalir deras dari atap seng, membawa lumpur, serpihan daun, dan sesuatu yang aneh, butiran beras merah. Tidak banyak, tapi cukup untuk membuat Mang Dira merinding. Ia menyaksikan sendiri, Ujang meregang nyawa, muntah darah, dan beras seperti tubuhnya sudah dikutuk sejak lama. Dan sejak malam itu, tak ada yang berani melewati gang pasar bagian barat. Tapi teror tak berhenti. Keesokan harinya, warga sekitar geger. Di depan gerbang pasar ditemukan 3 karung beras. Tidak seperti biasa. Karung-karung itu bukan buatan pabrik, melainkan dibungkus kain kafan. Di atasnya tertulis nama dengan darah kering, penonton yang diam. Salah satu nama itu adalah Pak Darno, pedagang sembako yang dulu sering mengintimidasi pembeli bersama Haji Sarwan. 2 nama lainnya milik pedagang kecil yang kini telah lama pindah, namun kabarnya meninggal tak wajar. Buleha langsung dipanggil warga. Ia datang sambil membawa kendi tanah liat dan kalung berisi batu hitam dari laut selatan. Saat menyentuh karung itu, ia bergidik. Ini bukan beras biasa, ini tumbuh dari penyesalan. Wanti yang makin hari makin murung merasa dirinya sedang diawasi. Di rumahnya, lampu sering mati sendiri. Cermin memantulkan bayangan lain. Dan malam itu, saat ia mandi, ia melihat bekas cap tangan hitam besar menempel di dinding kamar mandi. Saat ia menyentuhnya, terdengar suara berat dari balik kamar. "Kamu tahu, kamu yang membiarkan." Wanti pingsan. Ketika sadar, ia sudah ada di rumah Buleha. Mang Dira ada di sana juga. Mereka berkumpul di bawah cahaya lampu minyak, mendiskusikan satu pertanyaan besar. Mengapa arwah Haji Sarwan tidak tenang meskipun tubuhnya sudah dikubur? Buleha akhirnya mengungkapkan sesuatu yang selama ini ia simpan. Saat Sarwan meninggal, jasadnya tidak dimandikan dengan layak. Tak ada keluarga yang berani. Ia dikubur tanpa doa, tanpa maaf. Yang menggali pun meludahinya. Ia tidak hanya mati, ia dikutuk dalam kemarahan. Mang Dira mengangguk pelan. Tapi kenapa dia menyasar Ujang? Sekarang Pak Darno, bukannya mereka cuma nonton? Justru itu, kata Buleha. Suaranya menggetar. Mereka menonton kejahatan tapi diam. Diam mereka lebih tajam dari golok. Dan itu membuat Sarwan merasa semua orang bersekongkol. Wanti mulai menangis. Ia gemetar, lalu tiba-tiba berdiri. "Saya tahu sesuatu." Semua menoleh. "Dulu, waktu saya bantu bersih-bersih di lapaknya, saya pernah lihat timbangan palsu, tapi saya diam. Saya juga pernah lihat Sarwan menyuap petugas pasar supaya lapaknya tetap aman, padahal semua tahu dia nipu. Saya juga tahu, waktu itu Ujang ikut-ikutan, jadi maklar curang." Mang Dira mengatupkan rahangnya. "Kau tahu, tapi diam." Wanti mengangguk. "Saya takut. Saya cuma anak gadis penjajah sayur. Saya bukan siapa-siapa." Buleha berdiri. "Kamu harus minta maaf, tapi tidak cukup ke Tuhan.
kamu harus menghadap langsung ke tempat arwahnya bangkit." Malam itu juga, mereka bertiga, Wanti, Buleha, dan Mang Dira, kembali ke lapak 13. Pasar sepi, tapi aroma bunga busuk langsung menyergap begitu mereka melewati gerbang. Lampu padam satu persatu, seperti tahu siapa yang datang. Di lapak 13, timbangan tua itu masih bergerak. Tak ada angin, tak ada yang menyentuh. Wanti berdiri di depan lapak. Ia menyalakan lilin dan meletakkan sebungkus nasi dan segelas teh manis di atas meja. Ia membaca doa, lalu berkata lirih, "Haji Sarwan, saya tahu saya salah. Saya tahu saya diam dan itu menyakitimu. Saya minta maaf. Saya mohon, hentikan semua ini." Tak ada jawaban. Tapi tiba-tiba, lilin padam. Asap muncul dan sosok Haji Sarwan perlahan terlihat dari balik gelap. Namun kali ini lebih menyeramkan. Matanya berdarah, bajunya compang-camping penuh tanah, dan di tangannya ada segenggam beras merah, meneteskan darah segar. Ia tidak marah, ia hanya berdiri, lalu menunjuk Wanti dan bicara, "Maafmu bukan untukku, tapi untuk yang datang berikutnya." Dan lalu dari balik lapak muncul bayangan lain. 3 sosok, salah satunya menyerupai Pak Darno, lainnya wajahnya rusak, tapi ketiganya berjalan pelan mendekat. Buleha menjerit. Dia memanggil yang belum bayar dosanya. "Kita harus pergi." Mang Dira menarik Wanti. Tapi sebelum pergi, Wanti menoleh dan melihat wajah Haji Sarwan menangis darah. Lalu semua menghilang, seperti asap disapu angin. Mereka berlari keluar pasar. Namun saat mereka menengok ke belakang, gerbang pasar terkunci rapat sendiri. Dan di atas gerbang, kini ada spanduk lusuh berwarna hitam dengan tulisan putih yang muncul entah dari mana. 1 kilo dosa, sekarung penyesalan. 3 hari setelah kejadian terakhir di Pasar Pabean Lama, suasana di sekitar pasar berubah drastis. Pedagang mulai meninggalkan lapaknya satu persatu. Tidak ada yang mau lagi berjualan dekat lapak 13. Bahkan, pedagang ikan yang biasanya cuek dan kotor pun memilih berdagang di lorong luar pasar. Aroma anyir bukan lagi dari laut, tapi dari bau busuk karung beras merah yang entah bagaimana selalu muncul kembali setiap malam, meski sudah dibuang berulang kali. Wanti kini tinggal sementara di rumah Buleha karena setiap malam ada suara mengetuk jendela di rumahnya 3 kali setiap pukul 1.13 dini hari. Saat dibuka, tak ada siapapun, hanya segenggam beras merah di ambang pintu. Bahkan ibunya yang sudah lanjut usia mendadak sakit keras dan terus mengigau menyebut satu nama. "Sarwan, ampun Sarwan, saya nggak ikut mukul, saya cuma teriak aja. Jangan saya." Mang Dira makin murung. Ia merasa bersalah. Dulu, ia memang pernah menerima amplop tipis dari Haji Sarwan untuk mengamankan pasar dari pemeriksaan timbangan ilegal. Ia tahu lapak Sarwan penuh tipu muslihat, tapi ia pikir itu bukan urusannya. Sekarang ia tahu, diam pun adalah dosa. Suatu sore, seekor kucing pasar ditemukan mati di depan lapak 13. Bulu-bulunya rontok, matanya tercungkil, dan tubuhnya tergeletak di atas timbangan yang entah kenapa masih ada di sana, utuh meski pasar dilanda kebakaran kecil semalam sebelumnya. Dan malam itu, ketika Mang Dira berkeliling untuk patroli, karena tak ada lagi penjaga lain yang berani, ia mendengar suara nyanyian dari dalam lapak. 1 kilo dosa, separuh tawa, di ujung timbangan, nyawa jadi barang. Suara itu bukan dari satu orang, tapi seperti ramai-ramai, suara bocah, orang dewasa, orang tua, semua dalam satu nada. Ia mendekat pelan, lalu melihat karung-karung beras yang menari sendiri. Karung itu berdiri tegak, lalu berputar seperti boneka wayang mengelilingi meja lapak. Mang Dira hampir pingsan kalau saja Buleha tidak muncul dari belakang dan menyiramkan air garam tanah kuburan ke arah karung-karung itu.
Langsung mereka ambruk dan suara nyanyian berhenti. Buleha gemetar. Ini makin kuat. Arwahnya bukan sendiri sekarang. Ia sudah membangkitkan mereka yang ikut menanggung. Wanti menatap dengan mata sembab. Apa artinya? Artinya, ucap Buleha lirih, kutukan ini akan menjalar. Setiap orang yang tahu tapi diam akan masuk ke dalam karung terakhir. Karung terakhir? Tanya Mangdira. Buleha mengangguk. Ia membuka buntalan kain tuanya dan mengeluarkan sehelai kertas tua penuh bercak darah kering. Tertulis dalam aksara Jawa kuno, lalu ia terjemahkan. Bila satu nyawa dihakimi tanpa tabayun, maka dosanya jadi milik semua yang diam. Dan setiap karung adalah wadah jiwa, hingga karung terakhir diisi oleh pengakuan. Pengakuan siapa? Bisik Wanti. Buleha menatap keduanya lekat-lekat. Seseorang yang dulu paling dekat dengan Sarwan, yang tahu semuanya, yang bahkan memicu massa untuk menghakimi. Hening, semua berpikir. Lalu tiba-tiba Mangdira membelalak. Pak RW. Wanti menutup mulutnya. Pak RW yang dulu teriak-teriak bakar saja lapaknya. Waktu warga emosi, dia yang nyebarin kabar bahwa Sarwan pakai sihir supaya dagangannya laris, padahal nggak pernah ada bukti. Buleha mengangguk perlahan. Kita harus temui dia sebelum karung terakhir menemukan jalannya sendiri. Malam itu juga mereka mendatangi rumah Pak RW, Pak Karta yang berada di pinggir pasar. Rumah itu besar, tapi gelap gulita. Pintu diketuk, tidak ada jawaban. Tapi terdengar suara gerakan dari dalam, seperti gesekan goni dan kayu. Mangdira nekat mendobrak. Pintu terbuka dan mereka disambut pemandangan mengerikan. Pak Karta tergantung di langit-langit rumahnya. Di bawah tubuhnya ada karung beras yang robek, dan dari dalam karung mengalir darah segar bercampur beras merah. Di dinding dengan darah tertulis, "Aku yang menjerit paling keras, tapi hatiku paling busuk." Tubuh Pak Karta tidak dingin. Ia baru saja meninggal, tapi tidak karena gantung diri. Lehernya utuh, tidak ada luka, tidak ada bekas tali. Ia tergantung tanpa penyebab. Buleha menangis lirih. Itu karung terakhir. Arwahnya puas untuk malam ini. Tapi mereka tahu ini belum selesai. Karena ketika mereka menoleh keluar rumah, seluruh lorong pasar penuh dengan jejak kaki beras merah menelusuri tanah, keluar menuju arah kampung. Arwah Haji Sarwan telah keluar dari pasar. Angin malam menyapu pelataran pasar Pabean Lama dengan desiran yang tidak biasa. Suara sayup-sayup seperti derit pintu dan tarikan karung terdengar bersamaan dengan langkah kaki banyak orang yang tak terlihat. Bau amis darah dan beras merah menyatu, menyebar sampai ke pemukiman sekitar pasar. Pagi harinya, warga kampung Cikadut dikejutkan oleh jejak kaki beras merah yang menuntun dari gerbang pasar ke berbagai rumah warga, terutama ke rumah orang-orang yang pernah terlibat langsung dalam pengeroyokan Haji Sarwan. Entah sebagai pelaku, penyulut, atau hanya penonton yang bersorak-sorai waktu itu. Beberapa rumah mendadak kosong, pemiliknya hilang tanpa jejak. Di ambang pintu hanya tertinggal karung kecil berisi beras merah dan sejumput rambut manusia. Buleha gemetar melihat tanda-tanda ini. Ia sudah tidak lagi terikat pada lapak 13. Ia kini mencari keadilan dalam bentuk dendam. Wanti semakin pucat setiap hari. Sejak malam, mereka menemukan Pak RW tergantung di karung berdarah. Ia terus mendengar bisikan. Suara Haji Sarwan menyebutkan satu nama demi satu nama. Kadang diselingi tangisan, kadang tawa, dan kadang suara itu bertanya padanya, "Kau yakin sudah cukup menebus dosamu, Wanti?" Sementara itu, Mangdira mulai diganggu oleh mimpi yang sama setiap malam. Ia berada di pasar, tapi seluruh lapak kosong. Hanya lapak 13 yang menyala terang,
dengan sosok Haji Sarwan berdiri di depan, memegang timbangan tua, menimbang kepala manusia satu persatu. Dan selalu, giliran kepala Mangdira jatuh ke timbangan terakhir. Akhirnya, mereka sepakat, kutukan ini harus dihentikan. Buleha bilang, ada satu cara terakhir, ruatan pasar, ritual kuno yang hanya boleh dilakukan ketika arwah gentayangan menyentuh batas dunia orang hidup. Tapi ruatan ini berbeda, bukan sekadar doa atau sesajen. Harus ada pengorbanan dari salah satu yang terlibat. Ruatan ini bukan untuk mengusir, kata Buleha, tapi untuk memanggilnya keluar dan mengadilinya. Wanti dengan mata sembab mengangguk. Aku ikut, aku siap bicara. Malam Jumat Kliwon, mereka kembali ke pasar. Kali ini tidak hanya bertiga, beberapa warga yang masih tersisa dan pedagang lain ikut serta. Semua membawa obor, bunga kantil, dan air garam. Di tengah pasar, mereka membuat lingkaran dari beras merah yang dikumpulkan dari semua rumah yang diganggu. Wanti duduk di tengah lingkaran itu. Mangdira berdiri tak jauh darinya, membawa timbangan rusak milik Haji Sarwan. Dan Buleha mulai membaca mantra kuno sambil memercikan air bunga 7 rupa. Angin berhenti. Lalu tiba-tiba gelap. Semua obor padam bersamaan. Tidak ada yang bergerak, tapi terdengar derak pelan, seperti seseorang menyeret karung berat. Lapak 13 menyala sendiri. Dan dari sana muncul Haji Sarwan. Kali ini wajahnya setengah hancur, matanya melotot. Di tangan kirinya tergantung timbangan tua. Di tangan kanan ia menjinjing karung terakhir, karung yang terlihat bernafas. Ia melangkah pelan, menatap satu persatu orang di dalam pasar. Wanti berdiri. Ia menggigil, tapi menatap lurus ke mata mayat hidup itu. Haji Sarwan, saya salah. Saya tahu saya pengecut. Tapi saya di sini malam ini minta bukan cuma maaf, tapi hukuman. Kalau harus saya, ambil saya saja. Jangan orang lain. Arwah itu terdiam. Lalu ia meletakkan karung terakhir di depan Wanti. Karung itu terbuka perlahan, dan dari dalamnya muncul bayangan hitam menyerupai Wanti sendiri. Wajahnya menangis, tapi tubuhnya diam. Lalu, bayangan itu membusuk di depan mata semua orang, jadi abu dan lenyap. Haji Sarwan menangis, air matanya darah. Tapi kini ia tampak tenang. Ia melihat sekeliling, menatap Buleha, Mangdira, lalu berbisik, "Terima kasih, sudah bicara." Lalu ia masuk ke dalam karung terakhir. Karung itu mengencang, lalu menyusut, hingga tinggal segenggam beras merah. Di atas tanah, diameter malam itu tak ada suara. Tapi ketika langit mulai terang, pasar Pabean Lama terasa berbeda. Tak ada lagi bau busuk, tak ada lagi suara aneh. Lapak 13 rata dengan tanah, seperti habis dibongkar entah oleh siapa. Beberapa bulan setelahnya, pasar dibuka kembali. Lapak-lapak direnovasi. Lapak 13 tetap dibiarkan kosong dan ditandai dengan papan kayu bertuliskan, "Dosa tidak bisa ditimbang, tapi pasti dibayar." Wanti kini membuka lapak kecil menjual bunga dan dupa. Ia masih sering memandangi lapak 13 dari kejauhan. Mangdira tetap berjaga, kini lebih religius, tak pernah tinggal salat, dan sesekali meletakkan bunga kantil di depan lapak kosong itu. Buleha kembali ke rumahnya di pinggir hutan, tapi ia selalu bilang satu hal kepada siapapun yang datang padanya. Kalau kamu lihat ada beras merah jatuh di jalan, jangan dipungut, jangan disentuh. Kadang dosa orang mati masih mencari tuannya. Dan pada malam-malam tertentu, bau busuk dan nyanyian timbangan kadang terdengar samar. Karena arwah penasaran, mungkin sudah tenang, tapi pasar tak pernah benar-benar sunyi. Mereka bilang, pasar adalah tempat jual beli. Tapi di pasar Pabean Lama, ada yang lebih mahal dari harga sembako, yaitu harga sebuah dosa.
Wanti masih menjual bunga, Mangdira masih berjaga, dan Buleha masih menabur garam di setiap sudut pasar. Karena mereka tahu arwah Haji Sarwan mungkin sudah masuk karung terakhir. Tapi dendam, kalau sudah menyatu dengan tanah, akan tumbuh kembali setiap malam Jumat Kliwon. Maka ingatlah, jika kau berjalan di pasar malam hari dan mendengar suara timbangan tua berderit, jangan menoleh, karena mungkin ada karung yang belum sempat ditimbang.